Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada sore hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa kita akan menemani Anda dengan pemberitaan terhangat. Dan juga pada sore hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan mengenai pencemaran laut yang menimpa kawasan di Ujung Kulon, di mana kawasan Ujung Kulon ini seperti kita tahu ini mungkin lebih dikenal sebagai kawasan wisata yang cukup dikenal masyarakat, dan juga sebagai kawasan pelestarian untuk Ujung Kulon. Di sana itu ada badak bercula satu, dan sungguh disayangkan apabila terjadi pencemaran khususnya yang ada di Ujung Kulon. Dan untuk berbicara mengenai pencemaran laut di Ujung Kulon ini, kita sudah bersama dengan Kang Galih Artaminata Kusuma selaku Ketua Lembaga Penjaga Pesisir dan Pulau-Pulau Banten. Assalamualaikum, selamat sore Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV ya. Iya. Oke, dan kalau kita berbicara mengenai pencemaran laut di Ujung Kulon, dan mungkin ini banyak masyarakat yang sebenarnya belum tahu keadaan ini, dan apakah ini sudah berlangsung lama atau seperti apa? Ini sudah berlangsung lama, di kurang lebih kisah waktu itu di tahun 2007. Dari 2007? Dari 2007 beberapa, kalau kami sih mengatakan hal tersebut itu adalah sampah berat ya. Oke. Sampah berat di mana sampah tersebut adalah sisa scrap pemotongan gitu, pemotongan kapal tongkang yang dimana tidak boleh dikatakan tidak semestinya dipotong di wilayah sana. Iya. Karena di sana banyak satwa-satwa yang dilindungi. Benar. Gitu kan, terutama di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Iya. Itu. Dan ini pun bagi kami sebagai lembaga penjaga pesisir dan Pulau-Pulau Banten itu menyikapi permasalahan ini sangat, menurut kami sih sangat signifikan sifatnya. Gitu kan. Karena kenapa dibalik di sana banyak hewan-hewan yang dilindungi, dan juga terumbu karang yang pada akhirnya bisa hancur lah. Iya. Hancur dengan dampak dari terdamparnya tongkang yang sampai saat ini belum kan. Seperti itu. Ini tidak di Ujung Kulon aja, tidak di Taman Nasional aja, kan, tetapi ini ada di beberapa titik di Pulau Deli dan Pulau Tinjil gitu. Di situ pun ada sisa-sisa sampah berat ya, berupa penyekerapan tongkang tersebut. Itu yang kami sayangkan sih, kenapa dari pihak stakeholder, pihak pemerintah, kenapa seakan-akan beliau ini tutup mata tutup telinga dengan adanya pencemaran gitu kan, yang dimana pencemaran tersebut sifatnya ya bagi kami luar biasa lah gitu. Benar. Buat ekosistem laut gitu kan, terumbu karang dan sebagainya, apalagi tongkang yang berlalu lalang di wilayah selatan gitu, dari dia membawa batu bara. Membawa batu bara, di mana dibawa dari Kalimantan menuju ke arah PLTU gitu kan. Iya. Terus semen merah putih, Semindo di sana. Nah, di sana itu sangat, bagi kami itu luar biasa lah gitu, luar biasa dengan tumpahan batu baranya yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah. Tidak ada ketegasan gitu loh. Ya mungkin kami sangat miris sekali lah melihat kondisi wilayah pantai kita gitu kan, di mana pantai kita yang biasanya bersih, dengan adanya aktivitas berlalu lalangnya kapal tongkang di wilayah pesisir atau laut di wilayah selatan itu ya menjadi suatu bencana.
Yang merasakan itu kan kita, masyarakat. Mereka sih ya mungkin hanya sekedar lewat, gitu, bongkar, balik lagi, gitu. Tapi dampaknya ini ya luar biasa. Kurang dipikirkan gitu loh. Nah, makanya kami mohon sih kepada stakeholder maupun kepada pemerintah dari daerah sampai tingkat provinsi, bahkan dari kementerian, tolonglah gitu, perhatikan di wilayah selatan gitu. Karena ya bagi kami batu bara ini luar biasa dampaknya. Emang tidak seketika, akan tetapi kan berkesinambungan seperti itu. Ya mungkin dari kami saran lembaga LP3B mohon kepada pemerintah dari daerah maupun provinsi dan tingkat pusat, terutama ya yang bergerak di lingkungan hidup lah, itu mohon diperhatikan kembali dan mohon ditinjau dan lapangan kondisi wilayah kami gitu, dengan adanya tumpahan batu bara dan sampah berat berupa sisa pekerjaan gitu yang sampai saat ini dibiarkan. Itu contoh kecil, kami Agustus kemarin kita sempat observasi bersama rekan-rekan saya, sekjen saya, Kang Risa, ke Taman Nasional Ujung Kulon, di mana setiap bulan Agustus di sana itu sering sekali penyu hijau itu bertelur. Oh, jadi tempat datangnya penyu untuk bertelur. Tempat datangnya penyu-penyu bertelur, akan tetapi dengan adanya tongkang atau bangkai sisa tongkang pekerjaan tongkang tersebut, mereka tidak terlihat satupun gitu loh. Sama sekali. Ini kan bagi kami wah sangat signifikan sifatnya gitu kan. Dengan adanya sisa bangkai tersebut kok jadi imbasnya gitu, terumbu karang sampai ke penyu pun tidak ada berlalu lalang di sekitar pulau tersebut gitu. Makanya kami sangat memohonlah kepada pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup KLHK gitu kan, dan Menteri Perhubungan Laut Hublanya, tolong karena di sana ada yang namanya juga pencemaran maritimnya. Pencemaran maritim. Iya, pencemaran maritimnya ada kan. Karena ini dalam arti kenapa ini kan sifatnya kapal yang membawa batu bara untuk bahan bakar PLTU mungkin, dan entah buat semen merah putih atau seperti apa. Kami pun kurang paham juga. Pada intinya Hubla tolong perhatikanlah, dan aturan ini tolong ditegaskan gitu. Karena ini menyangkut dengan undang-undang maritim juga kan. Benar-benar. Pencemaran gitu. Tolonglah tolong tegaskan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini untuk maritimnya gitu kan. Untuk Pak Dirnya juga mohon tolong segera ditindaklanjuti kondisi wilayah kami dengan adanya tumpahan batu bara dan sisa-sisa bangkai kapal, di mana sisa bangkai kapal tersebut adalah bekas potongan perusahaan salvage. Gitu, perusahaan salvage. Ya, mungkin ya menurut kami ini harus kerjasama lah. Pada dasarnya kerjasama, saling menyupport antara kedua belah pihak, dari pihak Kementerian Perhubungan Laut dan KLHK-nya mungkin gitu kan. Mohon sekali kami sebagai masyarakat dan kami sebagai lembaga sosial untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau Banten ini sangat menunggu gitu, menunggu kehadiran dari pihak stakeholder untuk datang ke wilayah gitu, untuk melihat kondisinya, untuk melihat kondisi di lapangan gitu. Itulah ini kan tidak sedikit
apa namanya batu bara yang dibawa 7.500 metrik ton setiap harinya. Setiap harinya ya, gitu. Setiap harinya 7.500 metrik ton. Bahkan dalam 1 tahun ini mungkin di batu bara ini kemarin di Bayah aja tumpah. Oh, ada tumpahan ada batu bara juga. Batu bara di Bayah itu 7.500 metrik ton. Di apa namanya, ada juga yang membawa klinker. Apa namanya, bahan baku semen. Oh iya. Bahan baku semen patah di tengah posisi di perairan Ujung Kulon. Yang keduanya patah di perairan Semindo, Semen Merah Putih kan di situ. Nah, menurut kami ini harus diperhatikan gitu loh. Jangan sampai pencemaran ini makin apa namanya, makin parah lah ke depannya. Karena yang merasakan itu ya anak cucu kita nanti ntar. Kelak anak cucu kita nanti yang merasakan gitu. Mungkin dari LP3B hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat gitu kan, terkait masalah pencemaran lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Gitu. Kalau tadi sempat menyinggung soal dampaknya terhadap ekosistem yang ada, masyarakatnya sendiri yang mungkin sebagian besar masyarakat di sana juga sebagai nelayan. Ini apakah lumayan cukup berdampak juga, di mana karena pencemaran ini akhirnya nelayan ini harus lebih jauh lagi mencari ikan? Apakah ada kondisi seperti itu? Ada, Pak. Ada. Karena kenapa ya? Satu, dengan tumpahnya batu bara itu, ekosistem laut di sana itu menjadi kurang baik. Bahkan ikan-ikan pun berpindah gitu. Yang tadinya ikan bertelur misalkan di titik kedalaman di bibir pantai misalkan kurang lebih bangsa 100 mil atau 50 mil, akan tetapi mereka semakin jauh, harus lebih jauh lagi gitu, harus lebih jauh lagi mencari ikannya gitu kan. Nah, di situ banyak sekali yang dirasakan oleh nelayan seperti itu. Mungkin harapan nelayan sih kalau bisa tolonglah katanya disegerakan itu, dibersihkan batu bara gitu, karena dampaknya gitu. Menurut nelayan seperti itu. Saya bilang ya mungkin kami hanya bisa menyampaikan aja gitu kan, bisa menyampaikan tindakan. Adapun masalah tindakannya mungkin dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah, gitu. Pemerintah daerah gitu. Bahkan kami sudah berupaya menyampaikan ke beberapa instansi tentang kondisi wilayah di sana. Ya, mereka ya pada prinsipnya, oh iya baik Pak, oke. Ya, sampai saat ini belum ada realisasi. Belum ada tindak lanjutnya lagi. Tindak lanjutnya nggak ada gitu loh. Makanya kenapa bisa seperti ini gitu loh. Sedangkan yang merasakan ini kan masyarakat kita. Benar. Gitu loh. Apalagi wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, di mana ini kan tempatnya badak. Benar. Berjumlah 1, badak Jawa gitu, yang dilindungi. Bahkan mungkin ada beberapa negara yang memantau gitu, terkait masalah Taman Nasional tersebut. Gitu. Makanya kami dari lembaga LP3B memohon agar disegerakanlah untuk menindaklanjuti terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di wilayah pesisir pantai Ujung Kulon. Ujung Kulon gitu ya. Itu, seperti itu. Dan kalau tadi sempat diceritakan gitu, ternyata pencemaran ini sudah ada dari tahun 2007. Dan ibaratnya belum ada tindak lanjut yang signifikan dari pemerintah sampai saat ini. Langkah-langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari LP3B? Apakah akan bekerja sama juga nanti, entah mungkin dengan pihak luar Banten gitu, untuk bisa membantu lebih mendorong lagi, atau mungkin dari NGO gitu? Ya, mungkin dari kami, dari lembaga LP3B tidak menutup kemungkinan. Kami sangat ingin sekali antusias meminta bantuan atau support dan pergerakan gitu, dengan
stakeholder maupun dari NGO-nya, dari dia dari luar Bantennya gitu. Karena ya kalau tanpa dengan bekerja sama kita mungkin susah untuk membersihkan atau menegakkan aturan terkait masalah pencemaran tersebut. Oke. Nah, kalau upaya hukum mungkin adakah yang ingin ditempuh gitu? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Kami sedang menyusun rencana bersama rekan-rekan gimana di sini kan ada aturan kemaritiman, undang-undang kemaritiman gitu loh. Di mana di sini di maritim pun ada yang namanya mahkamah pelayaran. Mungkin kami akan secepatnya melakukan laporan kepada mahkamah pelayaran bila mana dari pihak terkait tidak menyikapi dengan serius, mungkin seperti itu. Oke, jadi jalur hukum ini akan ditempuh, gitu. Karena mungkin ini salah satu bentuk kejengahan masyarakat gitu ya, ketika memang dari tahun 2007 ini tidak ada tindak lanjut yang serius gitu. Oke, dan apakah sejauh ini dari 2007 pernah ada dari mungkin pemerintah daerah atau mungkin bahkan dari pemerintah pusat yang coba memantau atau melihat secara langsung kondisi yang ada di ujung kulon? Pernah, kita bahkan sempat menyampaikan ke DLH Provinsi tempo hari itu tahun 2019. Kita sempat bergening dengan almarhum Pak Husni sebagai Kepala Dinas DLHK Provinsi. Itu di saat itu terjadinya tumpahan batu bara di Kecamatan Cimanggu, Desa Rancapinang. Tepatnya di Rancecet, pantai perairan Desa Rancapinang. Nah, di sana kita sempat sampaikan ke beliau dan kita berdasarkan dengan bukti yang ada gitu. Alhamdulillah ditindaklanjuti, akan tetapi tidak dengan serius gitu loh. Cuma datang ya emang dilakukan pembersihan, tapi tidak seluruhnya. Kan seharusnya melakukan pembersihan itu kita harus tahu gitu loh, mana yang sudah terevakuasi, berapa ton dari total jumlah yang mereka bawa kan gitu. Ya minimal di situ ada, kita punya catatan kan gitu. Jadi sisanya nih berapa ton lagi nih yang belum terevakuasi gitu loh. Ya akan tetapi itu tidak ada gitu loh data tersebut. Makanya yang kami sayangkan, kok kenapa sih malah dibiarkan begitu saja gitu kan. Emang dampaknya tidak dirasakan saat ini. Iya benar. Gitu. Tapi ntar ke anak cucu kita yang merasa. Karena kenapa ya, wilayah pesisir kita kan menurut kami sih, saya pribadi ini sangat indah sekali. Benar. Itu sangat indah dan masih asri lah dibanding yang lain gitu loh. Dari terumbu karangnya masih bagus gitu kan, ekosistemnya pun masih lumayan banyak. Makanya sangat disayangkan lah menurut saya tindakan pemerintah kok tidak tegas. Benar-benar. Ya kami saja sebagai masyarakat berupaya keras. Bagaimana caranya nih? Harus ke siapa kami? Gitu. Kami sudah melakukan sharing atau konsultasi dengan beberapa stakeholder atau dinas. Ya tidak ada sama sekali tindakan yang menurut kami greget gitu. Nah, karena kan di situ ya sifatnya kan usaha. Mereka itu usaha loh. Gitu. Kenapa yang merasakan dampaknya itu kita? Justru masyarakat. Jadi ketika gitu, mereka ibaratnya mendapatkan keuntungan atau profit gitu, tapi yang mendapatkan kerugian secara langsung itu masyarakatnya gitu ya. Seperti itu, Pak. Gitu. Dan mungkin balik lagi, kalau berbicara mengenai jangkanya sudah panjang sekali dari 2007 hingga 2022, berarti terhitung sudah hampir 15 tahun ya? Hampir 15 tahun. 15 tahun, berarti setidaknya ini sudah ada 3 kali pemilu gitu ya, pemilihan daerah. Apakah ketika ini juga sempat menjadi janji-janji orang-orang yang sempat datang ke sana juga? Betul. Emang sempat pernah
di tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Tempo hari kita dari pihak KLHK sempat turun juga, cuma kejadian ini beda tempat, beda lokasi. Kejadian ini lokasinya di Pulau Deli. Gitu, di Pulau Deli dengan tumpahan batu bara 7.500 metrik ton. Gitu. Nah, alhamdulillah itu pernah satu kali sempat diproses melalui jalur hukum oleh pemerintah, akan tetapi tidak sampai selesai, gitu loh. Dalam berita acara ini sudah selesai, akan tetapi seketika kami kunjungan ke sana, oh ternyata muncul lagi nih batu bara. Wah, saya bilang gimana sih pemantauannya nih pemerintah gitu kan? Gak ada apa namanya tindakan sampai ke arah, harusnya kan dipertanyakan hasil kemarin berapa ton? Seharusnya kan gitu, dengan total muatan gitu. Misalkan 7.500 metrik ton yang baru keangkut 2.000, ya sama aja bohong dong. Masih benar, gitu. Masih banyak yang tersisa. Masih banyak yang tersisa, itu. Ya pada prinsipnya semua kan dalam arti dari kapalnya, barang itu kan diasuransikan. Iya benar. Iya kan, diasuransikan. Ya kenapa sih nggak tegur langsung gitu loh? Benar. Ya, tegurlah langsung. Bila perlu panggil si perusahaannya. Itu. Perusahaan kapalnya panggil juga, si perusahaan yang barangnya panggil juga. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ini sudah mencemari gitu kan. Menurut saya alangkah baiknya seperti itu gitu loh. Dan panggil juga duduk bareng juga dengan pihak perhubungan laut. Karena di sini menyangkut juga dengan apa namanya pencemaran maritimnya. Jadi biar semua ini apa namanya berjalan gitu. Jadi jangan saling tuding, ini domainnya si A, ini domainnya si B gitu. Jadi semuanya yang sebenarnya punya peran harusnya bergerak bersama gitu. Bersama seperti itu. Dan mungkin kalau berbicara mengenai pencemaran di Ujung Kulon ini memang prosesnya ibaratnya lumayan cukup pelik gitu ya, karena mungkin melibatkan entah tidak hanya pemerintah tapi juga tak besar gitu yang ibaratnya agak sulit untuk terusut gitu. Mungkin terakhir harapannya tindakan tegas seperti apa sih yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah, ibaratnya langkah-langkah konkret yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan pencemaran di Ujung Kulon. Masyarakat sih khususnya masyarakat selatan gitu. Dan saya sebagai ketua lembaga LP3B mungkin bila menyampaikan ke pemerintah apabila permasalahan ini tidak ditindaklanjuti, mungkin kami berserta rekan-rekan akan melangkah lebih jauh ke ranah hukum dan berkonsultasi dengan Mahkamah Pelayaran. Ya harapan kami sih baiklah, karena kan kita nggak mau melangkahi gitu loh. Kita nggak mau melangkahi pemerintah daerah. Ya setidaknya pemerintah daerah ini orang tua kami kan gitu. Ya kalau memang pemerintah menyikapi permasalahan ini dengan serius, mungkin kami akan mengikuti alur mereka gitu. Yang penting bagaimana caranya wilayah kami, pesisir kami, pantai kami itu bersih dari tumpahan batu bara, sisa kapal tongkang gitu, sisa kapal-kapal yang sudah dikerjakan berserakan, yang dimana di sana kan kita ya nggak bisa aja kan seketika ikan apa di bawah air nabrak atau gimana kan bisa aja gitu. Kita nggak tahu kan kondisi di lapangan seperti apa gitu. Ya mungkin harapan kami kepada pemerintah, pemerintah daerah bisa menyikapi dengan tegas. Mungkin kami mengikuti alur, akan tetapi bila mana tidak ada tindakan, mungkin kami sebagai masyarakat dan sebagai lembaga akan menindaklanjuti
ke mahkamah pelayaran. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada sore hari ini banyak masyarakat yang juga akhirnya tergugah untuk mendukung dan juga lebih mendorong pemerintah lagi supaya bisa menyelesaikan permasalahan pencemaran ini, dan juga mudah-mudahan ada pihak-pihak dari pemerintah juga yang saat ini bisa melihat, itu yang kami harapkan, Pak. Itu yang kami harapkan, Pak. Bisa melihat perbincangan kita pada sore hari ini supaya bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan yang sudah terlalu lama, bahkan sudah 15 tahun ini. Sukses selalu buat Kang Galih dan juga kawan-kawan. Mudah-mudahan perjuangannya ini bisa membuahkan hasil yang manis untuk masyarakat pesisir selatan Banten khususnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke studio, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lain. Oke. Itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada sore hari ini bersama dengan Kang Galih Artaminata Kusuma selaku Ketua Lembaga Penjaga Pesisir dan Pulau-Pulau Banten atau LP3B tentang pencemaran laut di Ujung Kulon. Mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa membawa perubahan, khususnya perubahan yang lebih baik di wilayah pesisir selatan Banten. Akhir kata, saya Ben Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.